Kalau flash bikers, ada yang tahu mereka sedang bersepeda di trek apa? Mungkin sebagian dari Anda sudah pernah bermain di arena ini. Namun, bagi yang belum tahu, ini disebut dengan pump track. Bersepeda di pump track bukan sekedar kebut-kebutan seperti yang sering Anda lihat. Namun, ini adalah aksi memacu kecepatan di jalur bergelombang yang minim kayuhan pedal. Jalur pump track sendiri terdiri dari beberapa gundukan atau dirt roller dan belokan tajam atau disebut berm. Tinggi gundukan sangat bervariasi. Semakin tinggi kelas rider, maka gundukan akan semakin tinggi dan jalurnya lebih berliku. Pumping track ada yang terbuat dari gundukan tanah, ada juga yang berbahan beton seperti ini. Sampai juga di pump track. Pump track ini adalah arena di mana ada gundukan tanah ya ataupun semen yang berulang-ulang dan juga ada berm atau tikungan. Di sini riders BMX, dirt jump, downhill atau MTB lainnya berlatih untuk memompa sepeda mereka sehingga gunanya untuk melatih kecepatan tanpa pedaling. Itu salah satunya. Yang lain lagi banyak, salah satunya untuk kesenangan. Pump track bisa dibilang merupakan basic dari berbagai freestyle bersepeda. Seperti downhill yang sudah kita bahas minggu lalu dan dirt jump. Balapan di pump track memang tidak membutuhkan keahlian freestyle dengan berbagai gaya yang selangit. Karena inti dari bermain pump track adalah pumping itu sendiri. Tubuh sang rider berperan sangat penting untuk menimbulkan daya laju pada sepeda serta sebagai suspensi alami. Sebelum kita memulai, tetap yang namanya pemanasan hukumnya wajib. Pemanasan merupakan hal yang sangat penting karena berguna bagi para rider untuk mencegah kram pada saat beraksi. Gerakannya tak jauh berbeda dengan pemanasan olahraga lain pada umumnya. Setelah pemanasan, gak perlu buang waktu lagi, langsung hajar. Asal tahu aja ya, pumping tuh nggak gampang karena suspensinya tuh bener-bener dari badan kita sendiri. Jadi kesalahan saya adalah apa aja kesalahan saya? Tadi kurang mamping. Jadi badannya agak kaku. Badannya kaku. Kaku ya? Jadi tekniknya itu ketika nanjak, badan kita ngikut, kita naik. Kita di bawah, kita turun lagi. Ya. Tapi kok saya rasanya kayaknya udah berusaha ngikutin sepedanya, tapi kok kayaknya nggak sengayun kalian gitu. Karena belum pakai tenaga, harus pakai tenaga juga. Jadi diangkat tapi bukan diangkat naik ya, tapi kita ikutin alur pump tracknya kita ikutin. Nanti ketika turun juga kita dorong. Jadi kita manfaatin badan kita yang sebagai suspensi dan untuk nge-pump. Oke. Wah, tapi sorry banget deh. Untuk urusan yang satu ini nih, saya memang bukan ahlinya. Jadi ya mohon maklum ya. Selain minim kayuhan pedal, ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan saat bermain di pumping track agar sepeda bisa tetap melaju. Pertama, posisi terbaik adalah berdiri dan badan berada di tengah sepeda. Tidak terlalu maju dan tidak terlalu mundur. Kemudian, posisi tangan sedikit ditekuk dan terbuka keluar. Begitu juga dengan kaki, agak sedikit ditekuk. Posisi pedal juga harus horizontal alias datar. Mau kaki kiri atau kaki kanan yang di depan, terserah rider. Selain untuk melatih aksi bersepeda, bermain di pump track juga mempunyai manfaat lain, yaitu melatih kekuatan dan keseimbangan. Untuk bersepeda di pump track, sepeda yang digunakan juga tidak boleh sembarang sepeda. Syarat yang paling mutlak adalah diameter ban tidak boleh terlalu besar.
Sepeda dengan ukuran ban besar macam sepeda touring yang biasa saya pakai akan mengurangi daya laju. Sepeda yang digunakan untuk melaju di pump track kali ini adalah jenis BMX. Sepeda BMX yang berpenampakan mirip motocross ini memang sepeda yang memiliki spesialisasi berbagai aksi freestyle. BMX sendiri bukanlah merek dagang, melainkan kepanjangan dari Bicycle Motocross. Pada awal kelahirannya, sepeda BMX muncul saat olahraga motocross mencapai kepopuleran, tepatnya di awal era 70-an di South California, Amerika Serikat. Saat itulah sepeda BMX diciptakan untuk menginspirasi anak-anak kepada olahraga motocross. Namun ketika krisis ekonomi melanda Amerika, BMX juga banyak diminati oleh kaum dewasa. Bahkan digunakan untuk racing, freestyle, dan aksi menantang lainnya. Pada era 90-an, BMX telah masuk ke dalam salah satu cabang olahraga ekstrim di dunia. Dan sejak tahun 2008, BMX masuk ke dalam cabang olahraga di Olimpiade. I'm sitting on the roof of my house with a shotgun. Frame atau kerangka sepeda BMX terbuat dari material logam yang ringan dan kuat dengan diameter ban sebesar 20 inch. Secara kasat mata nih, sepeda BMX untuk profesional mempunyai ukuran frame yang lebih besar dari sepeda yang biasa dipakai oleh pemula. Kalau mau lebih gampang lagi, lihat aja dari harganya. Untuk sepeda BMX kelas pro, harga satu unitnya bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Harga ini tentu jauh di atas harga untuk BMX pemula. Pada dasarnya, nomor dalam aksi BMX terbagi dalam dua kategori besar sesuai dengan area permainannya. Pertama, BMX Supercross, yaitu lintasan dengan beragam rintangan. Kunci pada BMX Supercross adalah kecepatan. Kedua, BMX Freeride yang lebih dominan pada aksi dan atraksi. BMX Freeride terbagi ke dalam beberapa jenis lagi. Ada BMX Street atau park yang menggunakan ram buatan dari kayu yang disusun di atas aspal. Lalu, BMX Dirt Jump yang menggunakan lompatan dari tanah seperti pump track namun lebih tinggi dan terjal. Sedangkan BMX Bowl menggunakan medan yang mirip dengan kolam renang yang telah kering. Kemudian BMX Flatland, permainan trik BMX dengan media datar dan tidak terlalu besar tanpa menurunkan kaki ke tanah. Namun saat ini banyak yang sudah menggabungkan berbagai trik dalam satu permainan. Salah seorang rider legendaris BMX adalah Dave Mirra. Dave merupakan jawara BMX dunia pada kurun waktu 1995 hingga 2008. Dave yang memulai karir BMX sejak usia remaja adalah generasi legendaris berikutnya setelah era Matt Hoffman. Rider kelahiran New York 41 tahun silam ini ditemukan tewas di dalam truknya pada bulan Februari yang lalu. Kematian Dave telah membuat syok seluruh insan BMX di berbagai belahan dunia.
Indonesia, animo terhadap BMX tak pernah sepi. Kejuaraan tingkat lokal maupun level nasional hampir tak pernah absen setiap tahunnya. Para pemain BMX Pro di tanah air juga terbilang bukan kelas kacangan. Skill yang mereka pamerkan pada setiap event tak kalah dengan para atlet internasional. Beberapa aksi skill yang sering menjadi pemandangan wajib di setiap event BMX juga menjadi suguhan dari para rider nasional, seperti backflip, hell whip, dan Superman. Dan yang menjadi catatan penting, setiap kejuaraan yang digelar di tanah air sudah menerapkan sistem safety riding bagi para pesertanya. Sehingga para peserta yang mengikuti lomba wajib menggunakan pelindung standar agar terhindar dari resiko yang fatal. Sejatinya, sepeda bukanlah sekedar frame dan roda yang disatukan dengan rangkaian grup set. Sepeda yang terbaik adalah sepeda yang bisa menyatu dengan sang rider sebagai kepanjangan dari anggota tubuhnya. Namun, tidak semua orang bisa menemukan sepeda yang sesuai dengan kebutuhannya akibat ketidakpuasan terhadap produk yang ada di pasaran. Rasa ketidakpuasan itulah yang akhirnya melahirkan sebuah produk sepeda yang benar-benar disesuaikan dengan ukuran custom sang rider dan tujuan penggunaannya. Rangga Panji adalah sosok di balik rancangan sepeda yang berlabel Pia Cycle ini. Berbekal pendidikan arsitektur, Rangga yang sejak kecil memang menyukai sepeda, sudah beberapa tahun yang lalu serius menekuni rancang bangun sepeda. Kalau untuk Pia Cycle itu awal idenya gimana? Yang kita pengenin itu adalah karena kita pengen punya track frame, spesifik banget track frame, geometrinya klasik, terus bahannya dari chromoly steel, terus karena klasik seperti yang ngomong teknisnya banyak banget lah. Di sini nggak ada yang jual, daripada kita bikin terus kita pakai sendiri, kenapa nggak kita bikin mass product aja sekalian biar semua orang bisa pakai juga sekali. Dari situ terus berkembang, kita punya model kedua, model soon to be third model dan segala macam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pias berarti jalur, karena pada awalnya Rangga ingin membuat track cycle. Sampai sekarang nih, Pia Cycle telah keluar dalam 2 generasi. Yang pertama, Agra Cycle yang dirancang untuk mendapatkan kecepatan riding. Sepeda yang dipasarkan sejak tahun 2010 ini merupakan sepeda track bike dengan sistem fixed gear. Pada sepeda ini, bottom bracket atau poros pedal dibuat lebih tinggi dari ukuran sepeda road bike pada umumnya. Ini bertujuan agar saat sepeda di tikungan atau melewati polisi tidur, pedal tidak membentur tanah. Pias generasi kedua diberi nama Scarab. Sekilas terlihat seperti sepeda balap dengan stang drop bar. Dan bisa dibilang termasuk jenis sepeda cyclocross sesuai tujuan desain awalnya. Sepeda jenis cyclocross adalah sepeda yang bisa riding di segala jenis kontur jalanan.
Tidak hanya menuntut kecepatan, rider sepeda ini juga dituntut untuk menaklukkan trek off-road yang belum tentu bisa dilakukan dengan sepeda jenis road bike. Dari kedua generasi sepeda Piast yang sudah dipasarkan, Rangga ternyata sudah menyiapkan rancangannya yang ketiga. Bahkan, sepeda rancangan Rangga yang ketiga ini sudah dibuat dalam bentuk prototype. Rangga sendiri mengakui belum akan melempar sepeda Piast generasi ketiga ini ke pasaran. Karena menurutnya pasar belum bisa menerima sepeda dengan tipe seperti ini. Namun, Rangga sudah memberi nama prototype rancangannya ini dengan nama Peregrine. Semenjak dipasarkan, Piast dengan tipe Agra sudah terjual 360 unit dalam 3 kali peluncuran. Sedangkan untuk Piast Scarab baru sekali peluncuran namun sudah sold out 100 unit. Nah, hebatnya lagi, rancangan sepeda Piast milik Rangga ini tidak diproduksi di Indonesia, melainkan di negara Taiwan. Rangga beserta kedua temannya memilih sendiri vendor untuk merakit Piast Cycle, produsen sepeda asal Taiwan ini terpilih dengan berbagai pertimbangan. Selain merancang sepeda sendiri, Rangga Panji juga berprofesi sebagai mekanik sepeda. Aja karena diganti sama hasil. Sepeda sudah menjadi bagian hidup dari Rangga. Jadi, dalam masalah restorasi sepeda, Rangga Panji mampu melakukan untuk sepeda tipe apapun. Untuk urusan restorasi sepeda, Rangga Panji sudah tidak perlu diragukan lagi. Banyak para bikers yang datang ke sini untuk membuat sepeda mereka sesuai dengan apa yang mereka mau. Namun untuk spare part, Rangga juga punya toko langganan sendiri. Kebetulan Rangga ingin mencari spare part ke toko langganannya. Jadi saya bisa ikut goes bareng nih. Toko yang terletak di kawasan Jembatan 5 inilah yang menjadi pilihan bagi Rangga untuk mencari spare part sepeda yang dia butuhkan.